Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komarati Sudianasari dengan NIM 2417041019, kelas 2A, dan Prodi S1 Manajemen. Jadi, tujuannya dibuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UTS Bahasa Indonesia. Scroll, healing, vibes, toxic, bestie, semua numpuk di timeline. Bahasa jadi warna-warni, campur sini, campur sana. Tapi di tengah semua tren dan istilah kekinian, masih ingat gak kamu sama bahasa Indonesia? Bahasa itu kayak fashion, dinamis, fleksibel, dan gampang berubah. Di zaman sekarang, kita ngobrol dengan bahasa campuran itu udah jadi hal yang biasa. Iya dong, biar estetik, biar cool, biar relate. Dan memang itu nggak ada yang salah. Bahasa itu berkembang, dan tentunya cara kita berkomunikasi juga ikut berubah. Sekarang, coba deh tanya ke diri kita sendiri. Kita masih bangga nggak sih menggunakan bahasa Indonesia dengan benar? Meski bahasa Indonesia telah memiliki ratusan bahasa, namun beberapa kalangan masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan bahasa lain dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan saat ini merupakan bahasa dalam pergaulan yang digunakan oleh banyak masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Di Indonesia saat ini, bahasa gaul biasanya banyak sekali digunakan oleh kalangan muda, seperti mereka yang merupakan generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial dan generasi Gen Z dikenal dengan generasi yang kreatif, adaptif, dan juga ekspresif. Saking ekspresifnya, kita lebih memilih menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Seperti contoh, kita lebih memilih untuk mengucapkan literally dibandingkan secara harfiah. Atau mungkin kita lebih memilih untuk menggunakan bahasa lauki capek dibandingkan sebenarnya capek. Padahal bahasa Indonesia itu luas banget, kaya makna, dan juga bisa dijadikan medium ekspresi. Mungkin kita aja yang belum mengeksplornya lebih jauh. Kadang kita nggak sadar, bahasa campuran udah jadi default. Coba didengerin, obrolan di tongkrongan, pesan di Instagram, atau pesan suara di grup. Padahal bahasa Indonesia juga bisa santai, bisa luas, bisa gaul, bahkan bisa menyentuh perasaan. Tinggal gimana kita memakainya. Coba kita kilas balik sebentar. Pada tahun 1928, seluruh pemuda Nusantara berkumpul dan berikrar dalam Sumpah Pemuda, yang salah satunya berbunyi, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan bukan tanpa alasan, bahasa itu bukan hanya sebagai alat untuk komunikasi, tapi lambang pemersatu, identitas kolektif, dan juga simbol bahwa kita satu bangsa. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih bahasa Indonesia tetap keren, tetap relevan gitu di era digital ini? Dan jawabannya, tentu bisa banget. Lihat aja para konten kreator yang dengan bangga pakai bahasa sendiri. Dari yang bikin puisi pendek di Instagram, narasi film pendek di TikTok, sampai podcast-podcast seru yang ngomongin hidup, cinta, dan karir, semuanya pakai bahasa Indonesia dengan gaya mereka sendiri. Yang penting bukan tentang menggunakan bahasa formal dan baku setiap saat, tapi tentang rasa memiliki dan rasa cinta. Kalau anak-anak muda aja kurang percaya diri menggunakan bahasa sendiri, lalu siapa yang akan merawat dan menjaga bahasa Indonesia? Kita bisa tampil global dan tidak meninggalkan lokal. Bangga jadi generasi muda, bangga juga berbahasa Indonesia. Yuk, pakai, rawat, dan lestarikan bahasa kita. Bukan karena harus, tapi karena kita cinta.